Halo Sobat Polkesbaya, jumpa lagi kembali di Cangkruk Bincang Kreatif You di Polkesbaya. Kembali lagi bersama saya Diah Arumita Chandra. Dan sosok inspiratif kali ini yang menjadi tamu kita adalah kembali lagi seorang profesor baru di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bersama-sama dengan 6 profesor dikukuhkan di tanggal 5 Maret yang lalu. Selamat datang Prof. Lulu, selamat datang di Cangkruk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, senang sekali hari ini kita kedatangan salah satu guru besar dari jurusan keperawatan ya Prof ya. Iya. Jadi Prof Lulu ini Sobat Polkesbaya adalah guru besar pertama di jurusan keperawatan. Beres Prof? Iya. Ya, jadi karena bulan lalu Poltekkes Kemenkes Surabaya mengukuhkan 3 profesor baru, salah satunya adalah Prof Lulu dari jurusan keperawatan. Nah, jadi Prof Lulu ini adalah guru besar ke 29. Iya, kayak kemarin ya, seluruh karena Indonesia. Kan, ya di seluruh Indonesia. Karena kan kemarin ada 6 guru besar baru dari guru besar yang ke-26 sampai dengan ke-31. 26 Prof Endro, 31 Prof Dewa, dan Prof Lulu adalah ke-29. Nah, saya sampaikan selamat datang lagi Prof, dan senang sekali bahwa di tengah kesibukan Prof Lulu menyempatkan waktu untuk dapat hadir di Cangkruk untuk memberikan insight, membagi pengetahuan kepada Sobat Polkesbaya. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang lebih jauh nih Prof, Prof Lulu kan sudah lama sekali mengabdi di Poltekkes Kemenkes Surabaya nih Prof. Dan berapa lama dan seberapa gigih perjuangan Prof Lulu sehingga bisa mencapai titik ini menjadi seorang guru besar? Terima kasih Mbak Diah ya. Sebetulnya saya ini sudah mengabdi di Poltekkes Kemenkes Surabaya 32 tahun. 32 tahun, luar biasa. Iya Bro. Iya. Jadi perjuangan untuk meraih profesor sebetulnya itu sudah kami persiapkan sebelumnya Mbak Diah. Jadi impian yang tidak hanya tinggal impian aja, tetapi semua itu butuh perjuangan dan kerja keras, semangat ya Mbak Diah dalam itu. Makanya waktu itu ya saya itu sudah mempersiapkan dengan mengambil S3 waktu itu kuliah S3 karena di aturan itu untuk seorang profesor itu karena harus menempuh pendidikan S3. Sehingga pada waktu itu saya melanjutkan ke S3 walaupun di Poltekkes Kemenkes Surabaya tersebut mahasiswanya itu D3, tetapi saya bermimpi ke sana. Itulah Mbak Diah. Meskipun secara aturan untuk mengajar diploma 3 itu tidak harus memiliki latar belakang pendidikan doktor gitu, tapi pada saat itu Prof Lulu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke doktoral gitu karena masih punya mimpi nih nanti ke depannya kalau Prof Lulu itu memiliki gelar doktor kan bisa melanjutkan pengabdian, bisa memperjuangkan untuk menjadi guru besar gitu ya Prof ya. Dan guru besar di bidang ilmu kedokteran ya Prof. Nah, di bidang ilmu kedokteran. Jadi itu linear dengan latar belakang pendidikannya Prof Lulu juga gitu. Ya, waktu itu kebetulan saya melanjutkan di S3 kedokteran Mbak Diah. Seperti itu. Tetapi sebetulnya tujuan atau mimpi saya tersebut itu tidak semata-mata juga ingin jadi profesor, tetapi dalam pemikiran saya dengan saya punya gelar akademi sebagai guru besar tersebut, saya tambah bisa bermanfaat gitu Mbak Diah. Sebetulnya seperti itu. Jadi izin meluruskan Sobat Polkesbaya. Jadi bukan S3 karena nanti mau jadi profesor nih, bukan, tapi meningkatkan pendidikan agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu nggak Prof? Luar biasa Prof Lulu ini. Nah, fokus risetnya di mana Prof kemarin? Saya kemarin riset saya fokus di kompres ya. Kompres jarak pagar ya.
bagi pasien stroke Mbak Dia. Kompres jarak pagar. Jadi kompres yang terbuat dari daun, jarak biji, pagar. daun jarak pagar. Emang jarak itu ada beberapa jenis, Prof. Saya taunya pohon jarak gitu aja, buah jarak gitu. Ternyata ada macam-macam ya. Ya, jadi sebetulnya pohon jarak itu ada beberapa jenis ya. Kebetulan yang ini saya khususkan di jarak pagar. Ada yang namanya jarak Cina ya. Kemudian ada jarak yang lain ya. Jadi kalau seperti itu, tetapi saya jarak pagar itu punya ini Mbak Dia. Punya pemikiran bahwa tanaman tersebut, kebetulan Mbak Dia, mohon maaf saya dari desa. Sama Prof, saya juga dari desa Pak Prof. Jadi kebetulan di sekitar rumah itu pohon jarak ini dibuat pagar oleh masyarakat. Kenapa dinamai jarak pagar? Karena tanamannya tuh dibuat pagar untuk batas antar pekarangan gitu ya Prof ya. Pekarangan khususnya orang desa seperti itu. Lah, ini saya lihat loh, tanaman ini kok subur sekali, katakanlah kayak gitu. Apa ya kandungan dari jarak pagar tersebut? Bermula dari berpikir gitu. Jadi bisa nggak ini tanaman ini nanti dimanfaatkan seperti itu Mbak Dia? Saya tuh ingatnya zaman kecilan saya Prof. Saya kan juga hidup di desa ya Prof. Itu tuh ada pohon jarak banyak di sawah biasanya, di sawah atau di kebun-kebun itu banyak pohon jarak. Kemudian ada bijinya Prof. Nah, anak-anak kecil itu suka makan bijinya dan ternyata beracun ya. Nah, kalau istilah orang desa tuh mendem jarak gitu. Dan jarak itu setahu saya dulu bijinya diambil minyaknya ya, jadi minyak jarak gitu. Nah, di sisi lain Prof Lulu memanfaatkan daunnya. Ya, daripada cuma dibuat pagar aja, ternyata daunnya itu bisa lebih bermanfaat gitu ya Prof ya. Untuk membantu pasien stroke. Seperti itu. Karena Mbak Dia, sebetulnya tidak hanya pasien stroke ya. Ini nenek moyang saya atau orang-orang sekitar desa kemarin itu anaknya demam, anaknya kena luka. Itu ya mesti dikasih daun jarak. Kalau luka itu biasanya dikasih getahnya Mbak Dia. Jadi daun jarak itu diputus habis gitu orang desa itu Teluto ya. Iya. Terus itu kemudian ada yang panas-panas itu langsung dikompres daunnya itu langsung Mbak ya. Seperti itu. Jadi di situ bermula saya berpikir inovatifnya seperti itu Mbak Dia. Memanfaatkan yang ada di lingkungan. Ya sebenarnya sudah bermanfaat karena toh sudah dibuat pagar satu, dibuat getahnya dibuat menyembuhkan luka, tapi bisa lebih bermanfaat lagi spesifik ke penderita stroke gitu ya. Nah itu membantunya dalam hal gimana Prof? Maksudnya ketika orang kena stroke kemudian kompresnya itu membantu dalam apakah pemulihannya atau seperti apa? Jadi Mbak Dia, sebelum sampai di sana saya sedikit ya Mbak Dia ya mengupas bahwa ternyata setelah saya teliti ya kandungan dari daun jarak tersebut itu ada yang namanya anti-inflamasi Mbak Dia. Kalau orang bilang itu biasanya untuk peradangan gitu ya, untuk menyembuhkan peradangan kan seperti itu Mbak Dia. Secara kalau kita lihat tidak hanya biomolekulernya ya Mbak Dia ya, pasien stroke itu pasti itu mengalami peradangan. Seperti itu. Intinya seperti itu pemikiran saya Mbak Dia. Sehingga bagaimana pasien stroke tersebut supaya bisa menurunkan peradangan kan seperti itu, supaya kalau peradangan ini bisa turun minimal orang stroke ini bisa produktif lagi Mbak Dia. Jadi orang stroke ini tidak tergantung mau aktivitas itu juga tergantung ya, mohon maaf Mbak Dia ya, mau makan juga tergantung, harus tergantung disiapkan orang gitu. Itu saya ke arah sana Mbak Dia.
Setelah itu sudah perjalanannya sudah saya teliti, kemudian sebelum saya cobakan ke pasien stroke Mbak Dia, saya sudah melakukan penelitian dulu ke mencit atau ke tikus ya Mbak Dia. Yang putih-putih itu biasanya kecil-kecil yang putih-putih itu Mbak Dia. Ke tikus tersebut ya, tikus itu saya itu bermitra sama ini Mbak Dia, sama dokter hewan. Saya kompres ya, saya kompres di punggungnya ya, sehari 2 kali itu selama 2 bulan Mbak Dia. Setelah itu saya lakukan pemeriksaan, ternyata hasil biomolekuler dari tikus tersebut baik ya, dari peningkatan gitu ini Mbak Dia menunjukkan penurunan. Jadi biaya jadi kemarin jadi biomolekuler yang terkait dengan faktor peradangan tersebut itu menurun. Ya, angka peradangannya menurun gitu seperti itu. Kemudian ini saya cobakan ke pasien stroke Mbak Dia. Ini sudah saya cobakan ke pasien stroke 50 pasien Mbak Dia. Ternyata juga sama ya. Saya kompres 2 kali dalam sehari selama 2 bulan, sama Mbak Dia. Jadi hasilnya juga sama, ada penurunan secara signifikan. Juga pada biomolekuler yang anti peradangan tersebut. Jadi sudah diuji cobakan ke manusia juga nih Prof. Sehingga membantu ketika seorang pasien itu stroke, kemudian logikanya kan misal tangan kirinya ini bermasalah karena peradangan gitu, dikompres sehari 2 kali dan berangsur membaik gitu, artinya tangannya bisa beraktivitas kembali seperti tangannya itu. Bisa beraktivitas kembali karena infaknya nggak meluas Mbak Dia, ceritanya kayak gitu sehingga fisiknya pasiennya tersebut bisa digerakkan gitu, seperti membaik, itu membaik sehingga pasien tersebut bisa ngambil makanan sendiri atau bisa makan sendiri seperti itu Mbak Dia. Nah itu jadi obat luar nih Prof. Ya, obat luar. Jadi ini merupakan obat yang non farmakologis bagi pasien stroke. Jadi ini nantinya bisa disinergikan Mbak Dia, kombinasi dengan obat medis sama kompres tersebut. Jadi ini merupakan suatu obat suportif, jadi membantu mempercepat pemulihan gitu. Nah ini rencana kedepannya gimana Prof? Apakah sudah ada rencana komersialisasi, menggandeng industri farmasi barangkali, atau seperti apa rencana Prof Lulu ke depan? Ya, Mbak Dia, ini sudah proses izin edar ya, kemudian ini rencana mau hilirisasi, sudah ada mitra yang menawarkan untuk produksi kompres tersebut Mbak Dia. Mudah-mudahan ini sebentar lagi ya Mbak Dia ya, mudah-mudahan bisa beredar secara massal sehingga bisa membantu masyarakat gitu, penyembuhan pasien stroke ya. Karena saya lihat juga beberapa kali produk Prof Lulu ini sudah dipamerkan juga di pameran-pamerannya Kementerian Kesehatan, kemudian sudah kurasi Mbak Dia juga dikurasi, kemudian sudah ketemu juga dengan beberapa industri gitu ya. Nah barangkali ke depan nanti tidak dalam waktu yang lama lagi bisa launching untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat gitu. Nah saya penasaran Prof, kompresnya itu seperti apa? Di sini sudah ada contohnya, mungkin nanti itu diolesin atau ditempel atau disemprot atau seperti apa? Ini mau izin ya? Apa boleh ya? Ini ya nanti kita sama perusahaan Mbak Dia untuk pengemasannya ya. Jadi nanti juga bisa dibuat bentuk spray Mbak Dia, bentuk spray nanti seperti itu, disemprotkan Mbak Dia ya, disemprotkan. Kemudian nanti bisa dioleskan berbentuk salep gitu ya, kayak dioleskan kayak gitu Mbak Dia. Kemudian ini tadi saya maaf tadi lupa nggak bawa contoh. Ini bisa roll on Mbak Dia. Jadi seperti fresh care ya, kayak gitu ya. Ya, dioles tapi seperti fresh care ya, seperti itu.
kemudian bisa ini Mbak Dia, mohon maaf, ini bisa dalam bentuk tub. Pasta tub gitu Ya, ya. pasta atau tub Nge. nanti ya seperti itu. Kemudian nanti bisa dalam bentuk coolpack. Oh, Nah, iya. jadi kemasannya Seperti nanti kompres ya instan gitu nanti nggih. bisa seperti itu. Jadi itu nanti rencana dari perusahaan untuk pengemasannya Pengemasannya nggih. nggih. Simpro. Nggih. Jadi nanti ke depan itu akan dikemas Ya. dalam berbagai variasi Iya, gitu nggih. iya, Ada yang betul. di spray Iya. tergantung kebutuhan nggih, dan Ya. apa ya, nanti kan juga menyesuaikan dengan pasien ini Ya. merasa lebih simpel memakai yang mana. Barangkali Iya. kalau yang mobilitas tinggi, oh ya pakai yang spray-spray aja tinggal Ya, semprot gitu. iya, Atau kalau iya. di rumah sambil nyantai-nyantai ditempel, dikompres Ya. gitu. Karena kalau itu Iya. ditempel terus sambil jalan-jalan kan nanti takut lepas ya Prof Iya. ya. Kalau mau jalan-jalan ya pakai spray aja atau Iya. pakai yang Oles, oles gitu. Oh ya, baik. iya. Jadi ada berbagai pilihan Iya. ya, layaknya apa ya, produk obat atau produk farmasi gitu kan, juga kita diberi beberapa pilihan Iya, iya. konsumsi. Ada yang sirup, ada yang tablet, Iya, ada yang iya, ini gitu iya. ya. Jadi harapan saya nanti bagaimana menurut pasien tersebut nyaman. Ya, nyamannya gimana, Iya, enaknya ya, gimana nyamannya gitu ya, enaknya Prof. gimana dengan berbagai jenis tersebut gitu, Mbak Nah, Dia. itu kan tadi tentang penelitiannya ya Prof Iya. ya, tentang kompres jarak pagar. Ya, untuk kompres gel jarak kompres pagar gel jarak pagar untuk pasien stroke. Nah, sekarang kita agak membelok sedikit nih Prof, masih tentang Prof Lulu, tapi saya pengen nanya nih. Nah, pasti dalam perjalanannya kemarin Prof Lulu sebagai seorang dosen, kemudian melakukan berbagai penelitian sampai pada akhirnya menjadi guru besar, itu kan akan menyita lebih banyak waktu Prof Lulu dalam bekerja gitu, melaksanakan tridharma perguruan tinggi Iya, gitu. iya. Nah, bagaimana Prof Lulu ini menyeimbangkan work life balance kalau kata anak sekarang ya, Iya, iya. pekerjaannya ya kehidupan di Kehidupannya. rumah itu Iya. agar seimbang. Mungkin ini nanti mungkin Mbak Dia ya, tiap individu kan nggak sama, tetapi yang paling utama Mbak Dia ini komitmen sama pasangan Mbak Dia. Oh ya. Komitmen. Sebuah tips juga nanti, tipsnya bisa diikuti oleh pemirsa atau sobat Iya. Polkes Bayi ya gitu. Jadi Iya. yang pertama, yang paling utama itu komitmen dengan pasangan Saya gitu nih, Prof. komitmen dengan pasangan, kemudian dengan anak Mbak Anak-anak, Dia seperti nggih. itu. Terutama kita memahamkan ya Mbak Dia ya, memahamkan terhadap pasangan kita. Iya. Sebetulnya kita mempunyai tujuan dan insya Allah nanti tujuan tersebut hasilnya bisa bermanfaat untuk keluarga dan untuk masyarakat luas seperti itu Mbak Dia. Karena kita juga ini Mbak Dia ditunjang untuk religi juga Mbak Dia, bahwa tujuan kita hidup itu sebaik-baiknya bermanfaat bagi orang lain. Iya. Seperti itu Dia, Iya. seperti itu ya. Misi kunci saya. Jadi yang pertama dan utama adalah apa ya? Saling mengerti, keterbukaan terhadap keluarga gitu nggak Prof. Jadi keluarga juga mendukung apa yang Prof Lulu lakukan sejauh ini gitu. Artinya Prof Lulu sibuk di lab, sibuk melakukan penelitian, keluarga bisa mengerti gitu. Karena Prof Lulu juga memberikan pengertian ke keluarga bahwa ini nanti ke depan tidak hanya bermanfaat untuk keluarga Prof Lulu saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Berbuat baik untuk sesama gitu ya Prof. Jadi untuk kemaslahatan umat istilahnya begitu. Jadi keluarga Prof Lulu sangat support tentang apa yang Prof Lulu kerjakan ini gitu nggih. Nah, jadi dari situ saya menyimpulkan sendiri sih Prof, tapi mohon dikoreksi kalau nanti saya salah. Jadi sejauh ini yang paling berperan dalam capaian Prof Lulu ini adalah keluarga atau siapa Prof? Ya,
Yang utama memangnya ini, Mbak Dia, keluarga inti ya, kemudian tidak menutup, ini ya, tidak menutup mata Mbak Dia, bahwa teman-teman kita sekeliling saya itu baik-baik, semuanya, sehingga, bisa mengantar saya sampai di sini, itu seperti itu. Entah itu atasan ya, support dari atasan, kemudian teman sejawat fasilitas ya, fasilitas, habis gitu bimbingan, arahan dan sebagainya Mbak Dia. Kemudian juga dengan teman-teman, kita Mbak Dora, dalam artian teman-teman kita itu teman-teman dosen, teknik, dan semua sivitas Mbak Dia. Entah itu mulai dari seperti itu Mbak Dia. Ya, mahasiswa kan juga ya, semua sivitas ya. Ya, semua saya kira itu aduh, apa ya yang bisa saya perbuat nantinya kan kalau gitu, karena saya itu nggak bisa sampai di titik ini Mbak Dia kalau nggak ada support dari itu. Semuanya Mbak Dia, seperti itu. Jadi ya dukungan lingkungan seutuhnya gitu ya, Prof. Ya lingkungan keluarga kalau di rumah, kalau di kantor ya lingkungan kantor, dari teman sejawat, mahasiswa, seluruh sivitas akademika gitu ya, pimpinan juga, kemudian tadi juga masyarakat yang sudah sukarela menjadi ini mitra penelitiannya Prof Lulu yang tadi 50 orang dicobakan itu kan juga mendukung Prof Lulu dalam mencapai ini gitu. Lintas sektor Mbak Dia juga. Lintas sektor. Iya, jadi semuanya lah Mbak Dia. Ini saya menganggap ini bahwa ini merupakan anugerah juga Mbak Dia dari Tuhan ya, seperti itu. Sehingga saya harus tidak menyia-nyiakan gitu Mbak Dia. Saya harus tidak menyia-nyiakan, punya tanggung jawab, mungkin ada tanggung jawab sekarang bertambah dan saya harus melaksanakan tanggung jawab tersebut gitu Mbak Dia sekarang. Semangat Prof. Nah, menurut Prof Lulu nih sejauh ini sampai dengan tadi Prof Lulu ceritakan bahwa sudah 32 tahun mengabdi di Poltekkes Surabaya gitu. Atau sampai dengan titik ini, hari ini kita ngobrol di sini Prof, apa pencapaian tertinggi Prof Lulu menurut Prof Lulu? Sebetulnya Mbak Dia, ini memangnya ini salah satu pencapaian tertinggi saya sebagai apa ya Mbak Dia, akademisi ya, akademisi yang tinggi. Tetapi Mbak Dia, saya belum merasa capaian tertinggi Mbak Luna, karena saya belum membuktikan saya bisa bermanfaat gitu. Jadi saya merasa belum sampai tertinggi ya, tetapi ya mungkin Mbak Tia secara formal Mbak Tia ya, dengan pencapaian akademisi guru besar itu mencapai ininya batu tertinggi itu menurut formalnya deh Mbak Dia ya, tetapi secara informal saya belum mencapai yang tertinggi, manakala saya masih belum menunjukkan bisa ada manfaatnya, mungkin manfaatnya untuk Poltekkes. Prof. Jadi kalau boleh saya tangkap gitu, secara formal Prof Lulu telah mencapai puncak tertinggi puncak karir tertinggi seorang dosen, seorang akademisi adalah mendapatkan jabatan akademik guru besar atau profesor gitu Prof. Tapi Prof Lulu merasa ini belum puncaknya secara informal karena masih ada impian lagi Prof Lulu, bagaimana Prof Lulu ingin mengabdi kepada masyarakat juga, kepada Poltekkes, kepada kementerian mungkin, kepada negara, bahwa ilmu yang didapat Prof Lulu ini, inovasi-inovasi yang Prof Lulu ciptakan, yang dihadirkan ini sebesar-besarnya memberikan manfaat untuk masyarakat gitu ya. Intinya itu seperti itu kan jadi ini kan Prof Lulu sudah berinovasi atau meneliti tentang daun jarak pagar untuk membantu sebagai alat kompres untuk membantu pasien stroke. Nah, ke depan ini apa nih yang mau dikembangkan Prof? Ini Mbak Dia, ke depan saya itu mau mengembangkan alat ya Mbak Dia ya, alat untuk membantu pasien stroke yang foot drop. Jadi bentar Prof Lulu ini sepertinya fokus ke pasien stroke gitu. Iya Mbak Dia. Apa ya ketertarikannya untuk membantu pasien stroke gitu? Apa dari dulu penelitiannya ya seputar stroke gitu atau gimana Prof? Iya Mbak Dia, saya itu berawal Mbak Dia punya pemikiran bahwa gimana sih angka
pasien stroke itu kok semakin lama semakin tinggi. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, apalagi BPJS Mbak Dia. Kalau saya lihat ya, kita lihat dibaca-baca itu dalam setahun tuh 5,2 triliun untuk stroke saja. Ya, seperti itu Mbak Dia. Lah dari situ saya berangkat bahwa apa yang bisa saya perbuat ya, gitu lah. Sekarang Mbak Dia, jadi masalah utama selain tadi yang terkait dengan inflamasi ya pada pasien stroke yang bisa menyebabkan infak ya, perluasan infak. Ada lagi Mbak Dia, pasien stroke itu banyak nggak bisa jalan. Oh iya, karena separuh badannya quote unquote mati gitu ya, Prof. Tangannya nggak bisa digerakkan, lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan gitu. Nah, ke depan mau membantu itu, gitu, biar bisa jalan lagi. Iya, harapan saya bisa jalan lagi sehingga pasien stroke itu tidak tergantung sepenuhnya Mbak Dia. Pakai kompres lagi atau beda lagi? Beda lagi Mbak Dia, yaitu tadi saya pingin pakai alat supaya pasien stroke bisa jalan tadi. Jadi nanti alat tersebut nanti konsep saya itu saya bikin kan seperti sepatu Mbak Dia. Oh, sepatu. Iya, sepatu buat khusus pasien stroke yang foot drop. Jadi istilahnya kalau kita bahasanya bahasa bukan bahasa medis ya. Saya itu orang stroke itu biasanya jalannya kan nyeret. Iya. Jalan Mbak ya, kalau bilang tadi mungkin pengkor ya. Pengkor gitu ya. Jadi jalannya tuh diseret gitu. Iya. Jadi pengkor enggak ada keseimbangan gitu Mbak Dia. Jadi itu alat itu yang rencananya saat ini saya berbentuk sepatu. Ya, rencana saya berbentuk sepatu Mbak Dia sehingga nyaman gitu. Seperti nyaman itu. Untuk menopang kaki yang foot drop tadi foot drop tadi ya, seperti itu. Jadi ke depan Sobat Polkesbaya, rencana pengembangan Prof Lulu adalah inovasi di bidang sepatu yang bisa membantu pasien stroke gitu ya Prof. Jadi ketertarikannya memang di dunia stroke, di dunia pasien, untuk membantu pasien stroke. Iya Mbak Dia. Disertasinya juga tentang stroke juga Mbak Dia. Disertasi jadi saya konsisten ya. Salah satu kunci menjadi guru besar itu ya tadi harus konsisten ya Prof ya. Iya Mbak Dia. Latar belakang ilmunya apa, kemudian yang diteliti apa, itu juga harus sesuai dengan bidang ilmu gitu ya. Biar dikatakan harus linear gitu Mas. Iya, linear gitu. Jadi Prof Lulu juga fokus ke bidang itu gitu. Nah, Prof, ini tadi kan kita sudah cerita-cerita tentang penelitiannya, tentang apa, kemudian nanti ke depan mau mengembangkan apa, dan Prof Lulu juga sudah menyampaikan bagaimana menyeimbangkan kehidupan gitu, antara kehidupan pekerjaan, kehidupan dengan keluarga gitu. Nah, sebelum ditutup nih Prof, saya mohon Prof Lulu berkenan untuk memberikan pesan-pesan kepada Sobat Polkesbaya, bisa pesan kepada mahasiswa, kepada sejawat dosen, tenaga kependidikan, kepada mungkin pemangku kebijakan, pengambil kebijakan gitu. Apa yang ingin Prof Lulu sampaikan, monggo ke kamera yang sebelah. Terima kasih Mbak Dia, kesempatan yang diberikan untuk kami. Sebetulnya ini Mbak Dia ya, saya harap untuk pimpinan ya dia ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk semuanya, juga untuk pimpinan selama ini support saya ya Mbak Dia ya sampai ke titik ini. Tetapi saya berharap ya Mbak Dia ya, nantinya apa yang inovasi-inovasi mungkin yang terkait dengan, khususnya terkait dengan penelitian ya. Jadi saya mohon nantinya bisa untuk support di hilirisasi ya, di hilirisasi Mbak Dia. Jadi tidak hanya tidak hanya berhenti gitu, berhenti di sini lalu sudah kurang kebermanfaatannya gitu itu Mbak Dia. Jadi walaupun selama ini pimpinan sudah mensupport ya, tetapi lebih untuk aplikatif lagi Mbak Dia ya. Jadi temuan-temuan ya dia ya, temuan-temuan inovatif itu mohon disupport untuk dihilirisasi sehingga tidak berhenti
pada apa Mbak Isya ya, sosialisasi atau diseminasi atau orasi ilmiah, tidak seperti itu. Tetapi betul-betul nanti itu masyarakat merasakan gitu Mbak dia. Dimanfaatkan oleh masyarakat, membantu masyarakat dalam pemulihan dari itu gitu ya. Mungkin pasien stroke gitu. Ya, mungkin hal-hal yang lain semuanya Mbak dia ya. Semuanya. Jadi bukan hanya khusus untuk penelitian yang ini saja gitu ya, Prof. Ke depan apapun inovasinya gitu. Harapannya bisa dikomersialisasi, bisa dihilirisasi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Kalau pesan-pesan untuk mahasiswa gimana, Prof? Kalau pesan-pesan mahasiswa harus ini Mbak Dia, harus punya impian juga ya, harus punya impian, harus punya target ya. Kemudian saya harap mahasiswa itu betul-betul Mbak Dia. Kadang-kadang mahasiswa itu kalau di lahan praktek ya Mbak Dia, itu kurang memanfaatkan apa yang ada di lahan praktek itu. Jadi saya mohon betul-betul di aturan akademik itu kan sudah ini Mbak Dia, ditulis sebetulnya pimpinan sudah baik Mbak Dia. Saya lihat di kurikulum itu sudah baik anak-anak itu pembelajarannya apa aja, apa kalau praktek turun ke praktek itu harus mencapai kompetensi apa itu sudah ada guideline-nya nih Prof. Ya, sudah didukung dengan buku panduan praktek sudah ada, tetapi kadang-kadang untuk target capaian itu belum tercapai, belum maksimal, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Gitu ya. Kesempatannya ada, fasilitasnya ada, tapi kurang dimanfaatkan. Dimanfaatkan gitu, kurang dioptimalkan oleh mahasiswa tersebut, sehingga kadang-kadang ada eman ya Prof. Iya eman. Padahal kita di lahan praktek juga membayar. Iya, sudah membayar. Kemudian itu sarana fasilitas tersebut kenapa tidak untuk mengasah ya Mbak Dia. Seperti itu. Kita sebagai pembimbing kadang-kadang, waduh, emannya anak-anak kan seperti itu. Seperti itu Mbak Dia. Jadi seperti itu. Nah, ya, jadi adik-adik mahasiswa yang nanti menonton tayangan ini, jangan abaikan pesan Prof Lulu bahwa manakala adik-adik mahasiswa ini terjun ke lapangan, sedang praktik klinik gitu, manfaatkan yang sebesar-besarnya, belajar yang sungguh-sungguh, fasilitas yang ada, kesempatan yang ada, bimbingan yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kompetensinya tercapai secara maksimal ya Prof ya. Jadi nanti nggak nyesel ketika sudah lulus terus kerja, sudah punya bekal ya Prof, seperti itu. Dan tadi juga pesan Prof Lulu untuk mahasiswa, jangan takut bermimpi, harus set impian itu, punya mimpi apa, cita-cita apa, bekerja keraslah untuk mencapai itu gitu ya Prof ya. Betul. Baik Prof, tidak terasa nih waktu kita sudah habis, nanti kita sambung lagi obrolan kita Prof. Makasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kembali atas raihan atau atas pengukuhan sebagai guru besar. Kemudian terima kasih karena berkenan hadir di tengah kesibukannya, berkenan hadir di Cangkruk Polkesbaya. Terima kasih Prof. Nah, Sobat Polkesbaya, sampai di sini dulu kita tutup episode kita kali ini. Nanti ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang lain atau dengan Prof lagi dengan topik yang berbeda yang akan menambahkan pengetahuan kesehatan kepada Sobat Polkesbaya. Sampai di sini dulu, bye-bye. Jangan lupa terus dukung channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan subscribe, like, dan juga leave comments dari video-video kami ya. Dadah. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Dia sudah berkenan hadir. Kasih banyak. Nanti main-main lagi ke sini ya Prof. Siap.